Menghati tim Proklim, Pak Kun ya, sebagai tim teknis dan Bu Endang dari CBIT. Timnya sangat lengkap ini. Yang kami hormati juga Pak Camat, Pak Kades, Ketua Proklim Desa Blederan dan Bapak Ibu semua yang sudah rawuh di sini. Yang pertama, marilah kita ucapkan alhamdulillah karena kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan nanti kita pulang di sini juga tetap sehat begitu. Selanjutnya tentunya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tim verifikator dari KLHK. Selamat datang di Jawa Tengah, khususnya di Kecamatan Mojo Tengah dan Desa Blederan. Para matur Bapak Ibu bahwa Desa Blederan Kecamatan Mojo Tengah ini saya kira Bapak Ibu semua juga sudah perso bahwa di tahun 2018 ini Desa Blederan ini sudah menerima penghargaan trofi untuk Proklim utama, dan kemudian di tahun ini desa ini mengajukan untuk bisa memperoleh gitu ya apresiasi penghargaan untuk Proklim Lestari. Gerak langkah tim Proklim di Desa Blederan ini saya kira tidak diragukan lagi. Nanti mungkin dari Mbak Ida ya sebagai timnya bisa bercerita panjang lebar, tapi yang jelas bahwasanya dari Proklim utama menuju ke Proklim Lestari ini beliau sudah melakukan pendampingan di 10 lokasi, kalau tidak salah itu tersebar di 5 kecamatan begitu. Kemudian saya kira juga daerah ini sebenarnya masuknya ke rentan ringan, namun demikian beberapa kejadian akibat perubahan iklim yang sudah terjadi adalah adanya gagal panen gitu ya, sehingga dengan kejadian ini kemudian dari desa Proklim Blederan ini sudah mengupayakan upaya adaptasi dengan pengembangan bisa bermanfaat terhadap kita semua dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim, juga bermanfaat tentunya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Dan juga di Desa Blederan ini Proklimnya juga tentunya sudah banyak melakukan upaya-upaya terkait dengan adaptasi lainnya, seperti misalnya terkait dengan penyelamatan mata air, kemudian membuat sumur resapan, biopori begitu, dan tentunya terkait dengan mitigasi perubahan iklim juga sudah banyak dilakukan, mulai dari penanganan sampah yang tentunya semakin banyak orang yang terlibat dalam pengolahan sampah di Desa Blederan ini sebagai sebuah upaya untuk pelaksanaan mitigasi perubahan iklim. Saya kira mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Membanggakan bagi masyarakat Blederan dan pemerintah Kabupaten Wonosobo karena Kampung Proklim Blederan menjadi salah satu dari 2 kampung Proklim wakil dari Jawa Tengah. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Kami berharapnya sudah lebih baik dibandingkan sewaktu maju dalam kandidat Kampung Proklim utama. Kampung Proklim Blederan dapat meraih Kampung Proklim tingkat lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang terhormat Pak Camat, Pak Kades dan jajarannya. Bapak Ibu Kades ya? Oh Bapak. Tadi sampai ketemu sudah Ibu Kadesnya ya Bu. Pak Kadesnya mungkin yang Bapaknya malah di monggo Pak. Iya, izin ini kami menyampaikan sepatah dua patah kata Pak ya sebagai izin masuk ke Blederan. Ibu Tuti yang kami hormati dari provinsi DLHK ya Bu, DLHK Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga dari DLH Kabupaten Magelang, Wonosobo. Maaf, karena habis dari sini ke Magelang. Ini lagi janjian yang di Magelang. Mohon maaf nih, koreksi. Kurang fokus nih. Karena tadi udah makan ini geblek Pak. Ya mohon maaf sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir hari ini di Desa Blederan Wonosobo. Pertama-tama kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mohon izin untuk pagi ini kami memasuki wilayah Desa Blederan
Kabupaten Wonosobo yang sudah masuk didaftarkan menjadi lokasi nominasi Proklim Lestari. Jadi mungkin untuk sebagai awal Pak Camat, Pak Kades, izin kami mungkin memperkenalkan dulu yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini terdiri dari Sekretariat Proklim, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, kemudian juga hari ini alhamdulillah kami didampingi juga oleh Dewan Pengarah Ibu Brigita. Ibu Brigita mungkin bisa berdiri, Bu. Iya. Ibu Brigita ini merupakan salah satu dari anggota Dewan Pengarah Proklim. Jadi jarang-jarang Bapak Ibu Dewan Pengarah ini ikut langsung ke lapangan karena ini merupakan nominasi Proklim Lestari. Jadi kami menunjuki Ibu Brigita ini. Ibu Brigita monggo rawuh untuk supaya lihat bagaimana implementasi Proklim ini di lapangan. Jadi alhamdulillah Ibu kita berkenan untuk hadir bersama-sama pada hari ini. Dan juga dari tim teknis Proklim ini Pak Pur nih, Pak Pur sudah berdiri, monggo Pak Kundarto ini juga merupakan anggota dari tim teknis Proklim yang mengawal implementasi Proklim ini sejak awal ya Pak ya, sejak kita di tahun 2010 itu Proklim belum jadi gitu. Jadi kita sudah banyak diskusi dengan Pak Pur. Kemudian dalam kesempatan ini kami hadirnya lengkap Pak. Jadi ini selain kami dari Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim sebagai Sekretariat Proklim, ada juga Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim, Ibu Ella, monggo berdiri dengan Pak Teguh. Nah ini adalah yang akan banyak mungkin menanyakan nanti aspek dari mitigasi perubahan iklimnya. Karena tentunya pada saat kita bicara kampung iklim itu juga tujuannya itu adalah untuk bagaimana lokasi-lokasi Proklim ini bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Jadi nanti ini Bu Ella dan Pak Teguh lah yang akan banyak menggali informasi ini. Nah pada kesempatan ini kami juga hadir bersama-sama dengan kita Ibu Mera monggo. Ibu Mera ini dari Direktorat IGRK, Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Jadi Direktorat Bu Mera inilah yang kemudian akan mendetailkan kira-kira untuk setiap lokasi itu sumber-sumber emisi GRK-nya dari mana saja. Jadi ini yang kalau Bapak dan Ibu mungkin di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten maupun provinsi itu kan sudah melakukan inventarisasi gas rumah kaca. Nah dikumpulkannya ini di Direktorat Ibu Mera. Dan kehadiran Bu Mera pada hari ini juga sebetulnya ada kaitannya dengan bagaimana nanti Bu Mera akan banyak juga mohon informasi dari Bapak dan Ibu khususnya kaitannya dengan kesetaraan gender dan keterlibatan generasi muda. Karena ini merupakan salah satu hal yang banyak diangkat di tingkat internasional yang ingin kita lihat implementasinya di Indonesia itu seperti apa. Apakah kemudian kesetaraan gender dan keterlibatan generasi muda itu sudah menjadi perhatian juga dari Bapak dan Ibu di tingkat lokal. Sehingga nanti kita bisa cerita kepada internasional. Kalau mungkin internasional itu mensyaratkan ada keterlibatan dari kesetaraan gender dan generasi muda, itu bagaimana implementasinya di Indonesia. Jadi nanti inilah yang akan dilaporkan oleh tempatnya Ibu Mera pada saat kita melakukan juga pelaporan kepada masyarakat internasional. Karena pada saat kita bicara perubahan iklim itu tidak hanya di Indonesia yang melakukan, jadi kita pun secara berkala melaporkan, menceritakan apa sebetulnya yang sudah dilakukan di Indonesia. Jadi kita sebetulnya punya banyak data dan informasi yang perlu juga disosialisasikan kepada dunia internasional. Nah mudah-mudahan nanti kalau pada hari ini Bapak dan Ibu banyak menceritakan bagaimana implementasinya di tingkat lokal, ini bisa menginspirasi juga tidak hanya daerah ataupun provinsi lain, tetapi juga kita bisa sounding, kita bisa perlihatkan ini ke masyarakat internasional. Itu jadi harapan kami Pak Camat, mudah-mudahan dari kita sebetulnya di sini bukan hanya sekedar verifikasi, tetapi kita juga lebih banyak berdialog ya Pak ya. Jadi kalau Bu Tuti, kalau selama ini mungkin kita hanya lewat WA, kemudian hanya lewat telepon-teleponan gitu, ini merupakan salah satu kesempatan yang sangat baik
untuk kita saling langsung tatap muka ngobrol, itu kan biasanya akan lebih dapat ya Bu ya, lebih dapat kritiknya. Jadi mohon izin Pak Camat, Pak Kades, untuk nanti kami juga akan melihat spot-spot yang sudah dimasukkan datanya pada saat didaftarkan menjadi lokasi nominasi Proklim Lestari ini, sehingga nanti ini yang akan menjadi pertimbangan dari tim teknis kepada Dewan Pengarah, dan Dewan Pengarah nanti harapan kami Ibu Brigita bisa juga bercerita kepada anggota Dewan Pengarah yang lain untuk merekomendasikan kepada Ibu Menteri ya Bu Brigita bagaimana keputusannya, apakah bledaran ini kemudian bisa layak memenuhi kriteria untuk menjadi Proklim Lestari. Satu hal mungkin yang kami ingin sampaikan di sini Pak Camat, Pak Kades, dan juga Bapak dan Ibu dari DLH, bahwa Proklim itu bukan semata merupakan program lomba. Ini yang kami ingin lihat juga di sini. Betul Pak Camat. Jadi spiritnya itu adalah bagaimana manfaat dari Bapak dan Ibu bukan hanya ikut lomba, tetapi lebih kepada manfaat apa yang dirasakan oleh warga setempat, dan kaitannya untuk kita juga mengantisipasi bahwa memang iklim bumi kita ini sudah berubah, jadi kita harus menyesuaikan. Nah ini mungkin yang mohon nanti cerita dari Bapak dan Ibu di sini untuk mengkonfirmasi apakah kira-kira iklim bumi yang berubah ini sudah dirasakan dan apa respon dari warga setempat untuk mengatasi ini. Mungkin itu Pak Camat, Pak Kades. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya berterima kasih sekali telah dilibatkan dalam verifikasi. Memang beberapa waktu lalu yang tahun sebelumnya mungkin belum ada ini ya. Saya sebagai Dewan Pengarah mungkin saya hanya ingin melihat dalam artian gini, dari lapangan dan juga bagaimana kemudian yang saya kagum dari Proklim ini adalah sebuah gerakan dari bawah. Jadi Bapak Ibu mesti bangga akan itu ya, akan diri sendiri, bahwa menggerakkan masyarakat itu tidak mudah. Bahkan untuk bisa bersama-sama memiliki mimpi yang sama, kemudian bergerak bersama, itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Kalau menanam mungkin mudah, kalau teknis kita kuasai itu mudah. Tapi Proklim ini lebih pada sebuah kesadaran sosial, gerakan sosial yang menurut saya ini akan lebih merekatkan memperkuat selain ketahanan iklim juga kemudian ketahanan sosial. Jadi kalau dalam tahapan ini saya mengucapkan selamat ya, sudah masuk pada tahap untuk mendapatkan penghargaan Proklim Lestari. Ini artinya bukan hanya untuk kebanggaan bersama di desa ini saja, tapi sudah sampai tingkat berbagi. Itu adalah level berikutnya dari bagaimana kita sebagai warga masyarakat atau sebagai manusia. Saya pikir itu bagus sekali. Dan sustainability itu bergantung dari itu, bagaimana kita bisa bertahan itu kalau kita bisa gandengan dengan yang lain ya, semakin banyak yang lain, karena yang namanya fenomena alam itu kan tidak bisa dikurung dalam satu daerah dengan daerah lain, dan itu memang harus dalam suatu landscape atau satu hamparan wilayah yang lebih luas. Dan saya pikir kalau ditularkan itu akan menjadi semakin luas dan itu bagus. Lalu kemudian yang perlu dilihat dari sustainability nanti adalah bagaimana mempertahankan, kalau pelembagaannya sudah bagus dipertahankan, kalau ada yang masih kurang ditingkatkan, dan kemudian juga bagaimana pendanaan, mungkin pada awalnya belum bisa mandiri, kalau bisa mandiri bagaimana nanti mempertahankannya untuk sustainability-nya atau keberlanjutannya. Lalu yang penting lagi adalah bagaimana kita bisa, saya belum tahu, jadi bagaimana kita bisa memberikan tongkat estafet kepada generasi muda, artinya pelibatan secara lebih luas lagi masyarakat. Dan ini kalau Mbak Mira soal gender ini udah kelihatan sekali karena Ibu Kadesnya yang di depan itu sungguh menurut saya itu kemajuan yang luar biasa tentang kesetaraan gender dan bagaimana kaum perempuan bisa
memberikan sumbangan dan berperan langsung dan aktif dalam bukan hanya penyelamatan diri kita sendiri dengan adaptasi, tapi juga kita menyumbang kepada dunia, pada bumi dengan mitigasi. Ya, itu saja dari saya belum bisa bicara banyak karena belum melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wida dari KLHK, Kementerian Republik Indonesia, beserta timnya. Yang saya hormati Ibu dari DLHK Provinsi Jawa Tengah beserta timnya. Kemudian ada dari Kabupaten Wonosobo, DLH PKK Kabupaten, kemudian ada Pak Camat beserta timnya. Kemudian ada tim lokal, ini ada desa-desa mitra kami. Kemudian ada yang penggerak di desa, ada PKK desa, kader kesehatan, KWT, kelompok wanita tani juga hadir di sini yang saya hormati, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Langsung saja kami memang saya mewakili dari ibu-ibu KWT nih Bu, jadi memang penggeraknya lebih di kelompok wanita tani gitu. Iya. Ini gambaran umumnya. Memang Desa Blederan ini berada di wilayah Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, dengan luas wilayah 107 hektar dan berada pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Wilayah administrasi Blederan dibagi menjadi 2 dusun, yaitu Dusun Klesman, Dusun Blederan. Di Dusun Klesman ada Dukuh Sendang, Dukuh Jawar. Dari Desa Blederan ada 18 RT dan 5 RW. Jadi memang lokasinya tidak terlalu luas. Kemudian Blederan ini berdasarkan profil desa ada 3.357 jiwa dengan tingkat kerentanan di angka 2 dengan nilai IK atau indeks kapasitas adaptif 0,6, nilai indeks keterpaparan dan sensitivitas atau IKS-nya adalah 0,6. Pada tahun 2018 kami memang menerima tropi Proklim Utama. Memang awalnya belum begitu paham Proklim itu apa, tapi setelah semakin kesini malah justru paham dan semangat untuk mengembangkan Proklim. Kakaknya berapa ya? Kakaknya berarti 950-an. 950. Nggih. Nah, kegiatan adaptasi perubahan iklim kami ini yang kita tampilkan mungkin sebagian, selebihnya nanti bisa langsung tinjauan ke lapangan. Ada kolam besar tapi kita sebutnya embung mini untuk irigasi lahan pertanian. Kemudian ada kolam ikan, memang di sini airnya sangat melimpah, jadi memang kolam itu banyak sekali. Kemudian ada biopori, kemudian ada pembuatan spal, jadi saluran pembuangan air limbah. Kemudian ada pengelolaan sumber mata air. Memang di sini sumber mata airnya juga banyak. Di Dusun Blederan di 6 RT itu mayoritas warganya sudah menggunakan air dari sumber mata air. Jadi PDAM-nya hanya sebagian kecil. Itu. Kemudian ada vegetasi di sekitar sumber mata air, itu ada bambu dan ada pohon-pohon besar. Terus ada penghematan penggunaan air. Kemudian di sini juga ada persawahan atau irigasi persawahan. Kemudian ada kegiatan mitigasi kami di masing-masing RT 2018. Memang kasus di kami memang kekurangannya adalah di pengelolaan sampah. Karena waktu itu memang kami masuknya di sayurnya dulu. Karena dari lewat sayur, karena ibu-ibunya semangatnya menanam dulu. Setelah melihat penanamnya bagus, lingkungannya sudah tertata, mau membuang sampah malu. Akhirnya muncul pembentukan kegiatan bank sampah tingkat RT. Kemudian ada pembuatan pupuk organik. Jadi sisa-sisa sampah yang organik itu yang kita tampilkan itu dari buah-buahan. Nanti hasil dari pupuk ini akan kembali ke penanaman sayur yang di pekarangan. Kemudian ada pemanfaatan barang-barang bekas, penggunaan pupuk organik padat, kemudian ini ada budidaya sayur pekarangan, kemudian ada kader kesehatan. Ini kader kesehatan yang dipelopori oleh Bu Bidan Desa. Jadi kegiatan kesehatan memang rutin dilakukan posyandu, pospindu, dan tes kesehatan lainnya. Kemudian ada surya sel juga, kita punya 5 titik surya sel. Nah, sebaran biopori ini desanya
blederan nggih, salah edit. Nah, ini ada 150 yang dibangun tahun 2021 dengan jumlah biopori mampu meresapkan air sebanyak 1065 liter per detik atau setara dengan 33.577.577.050 liter per tahun. Ini memang dibantu analisisnya dari tim kami di LPTP dan di Aqua. Itu. Kemudian ini kegiatan keunggulan dari Desa Berjan. Memang dari ada kegiatan adaptasi dan mitigasi tadi kami dampak yang kami rasakan, manfaat yang kami rasakan memang di kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya sayur. Karena dari kegiatan ini kemudian menular kegiatan yang lain berjalannya lebih gampang. Itu karena ini istilahnya kegiatan yang disenangi oleh masyarakat. Tuh. Kemudian ini kelompok penggerak kegiatan memang di Proklim Lestari kita cantumkan di KWT-nya karena ini yang sudah berbadan hukum dan sudah berdampak kepada masyarakat. Ini ada struktur organisasinya dan surat badan hukumnya kayak gitu. Ini kegiatan ini berangkat dari permasalahan. Jadi latar belakang itu dari 2014 di Desa Blederan ini ada 855 kepala keluarga. Dari 855 itu yang tidak memiliki lahan produktif, maksudnya yang lahan sawah, lahan kebun, lahan tegal, itu ada 655 kakak. Artinya yang punya hanya 200-an kakak. Akhirnya muncul kegiatan bagaimana kalau kita mengembangkan pertanian dengan di pekarangan seperti itu. Kemudian ibu-ibu memilih untuk komoditas sayur karena di sini memang kalau ditanami sayur sangat cocok, sangat subur dan pasarnya juga gampang. Terus ada juga yang tujuannya adalah menghemat pengeluaran rumah tangga karena setiap hari memang ibu-ibu rumah tangga ini harus makan sayur. Itu. Kemudian, nah ini survei belanja rumah tangga menunjukkan belanja sayur di warga Blederan itu setahun itu ada 936.225.000. Ini kita analisis dari satu kakak itu 3.000 untuk membeli sayur setiap harinya, baru 3.000. Berarti hanya dapat satu ikat, belum yang lain-lain. Itu sudah sekian itu. Jadi ada 9.936 juta. Kemudian muncul, ayolah kita untuk mengembangkan pertanian sayur di pekarangan. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dari mulai menanam, bikin media tanamnya juga menggunakan apa yang ada di Desa Blederan, tanahnya, pupuknya, kemudian merah atau medianya itu apa yang ada di Blederan. Kita memang tidak mengarah. Kenapa sih Blederan tidak ada hidroponik? Karena memang kami takut dengan biaya yang nanti memberatkan masyarakat. Karena tadi kan berangkatnya mengatasi masalah untuk menghemat pengeluaran rumah tangga, kemudian jika dikonsumsi juga bagus itu. Terus kemudian kalau ada lebihnya kita bisa harus meningkatkan ekonomi keluarga. Kemudian ini ada penanaman. Sampai hari ini ada sejumlah 22.673 polybag. Jadi yang di Dusun Blederan itu ada 17.385 dengan model ada per RT itu lahan bersama. Yang satunya adalah lahan keluarga. Kalau lahan bersama adalah milik RT. Per keluarga itu kalau laku ya milik keluarga masing-masing. Kalaupun ada yang tanaman disenangi, ya pokoknya nanam di depan rumah adalah tanaman yang disenangi oleh keluarga itu. Kemudian di Dusun Klesman memang belum banyak karena memang ini fokusnya di Dusun Blederan Klesman, tapi sudah mulai Blederan seperti ini Dusun Klesman mengikuti. Jadi satu desa hampir sudah ada polybag yang ada di depan rumah. Kemudian ibu-ibu merasa kalau nanti tanamannya subur biar subur bagaimana, akhirnya membuat pupuk sendiri dari bahan tadi. Ada yang RT 11 itu bikin yang dari air limbah tahu diolah, dinamakan laktomanyon. Ada yang
bikin sendiri dari bahannya buah yang dinamakan kol dengan air learning dan bonggol pisang. Ini juga didampingi dari tim LPTP beserta Aqua, diajari ibu-ibunya membuat bubuk. Jadi semuanya sudah tidak harus beli dari luar. Bahkan benihnya juga tidak, kita sudah tidak ada sebagian benih yang sudah bisa memproduksi. Contohnya selada. Jadi tanaman selada itu yang subur kita pilih untuk pembenihan. Nanti benihnya bisa disebar, bisa ditanam lagi. Jadi sudah tidak mengurangi ketergantungan dengan toko pertanian. Nah ini kegiatannya. Nah ini kuncinya di sini. Kita bisa bertahan. Ini mulainya 2016 di Dusun Blederan. Sebenarnya masuk di Klisman 2014. Ini kuncinya adalah panen dan pemasaran. Ibu-ibu kalau tidak ada cuan di Rasebu, itu kegiatannya pasti mandek. Hanya untuk lomba. 17-an banyak sekali di desa-desa bagus hijau semua. Tapi setelah 17-an kurang bagus. Itu karena pasar panen dan pemasarannya yang belum terbangun. Kalau di Blederan sudah terbangun. Kita pasar waktu sebelum corona itu pedagang datang ke Blederan. Selada itu targetnya 50 kilo per hari dengan rata-rata 10.000 per kilo. Berarti ada 500.000 Pak. 50 kilo kalikan 10.000. Berarti 5 juta kalau bisa memenuhi per hari. Tapi kita baru bisa waktu sebelum corona itu 10 sampai 20 kilo. Itu baru satu komoditas di selada. Kita sampai di Rembang, Pati, daerah Pantura itu kan suka lalapan. Nah, ini hasilnya dari sini. Tapi setelah corona masuk 2020, rumah makan banyak yang tutup, wisata banyak yang tutup. Itu kita memang berhenti. Berhentinya cari apa ya? Inisiatif apa ya? Biar kreatif apa? Maksudnya 1 tahun memang corona ada, kita tidak boleh berkerumun, tidak boleh mengadakan kerja bakti. Akhirnya tanaman kita ini tidak terawat. Terus 1 tahun kita sudah semedi, loh Bu. Akhirnya ibu-ibu lah kalau kayak gini nanti lingkungan kita jadi kotor lagi. Kemudian tanaman yang subur jadi tidak baik. Akhirnya 2021 kita mulai menanam lagi, timik-timik atau pelan-pelan kita menanam, memperbaiki. 2018 kita mengembalikan kejayaan tahun 2018 sampai 2019. Kemudian ibu-ibu semangat lagi untuk menanam karena sudah cinta di Rosebu. Nanti kalau ke Blederan, Dusun Blederan kalau tanya, ini nanam sayur kenapa sih? Biasanya sudah seneng Bu. Terus dapat cuan itu. Nah ini panen pemasaran. Jadi setelah corona 2021 kita ada inovasi pemasaran ke ASN di Wonosobo. Kita jemput bola karena sekarang kan musim online ya Bu. Nah kita belum sampai bisa ke luar kota karena ini produknya sayur. Kita ke ASN yang ada di Kabupaten Wonosobo dengan sistem Senin sampai Kamis kita open order, mengumpulkan orderan. Jumat pagi kita drop ke pemesanan. Itu dari ASN alhamdulillah sudah banyak yang pesan. Kemudian tahun ini 2022 alhamdulillah rumah makan wisata sudah mulai bangkit. Kita juga mulai pemasaran, kita gencarkan lagi pemasaran. Kemudian kalau bulan Juli sampai Agustus juga kita panen raya Bu. Panennya bukan panen sayur tapi panen cuan. Karena Juli Agustus di Kabupaten Wonosobo itu semua desa, dusun, RW itu mengadakan lomba K3. Di situ kesempatan Blederan untuk mempromosikan jualan sayuran di polybag dengan harga minimal 12.500 per polybag. Kalau pesannya 100 sudah dapat 1.250.000. Itu 1 kali pemesanan Bu. Kalau bulan Juli Agustus ini kita senang sekali karena banyak yang datang. Karena di Wonosobo sudah kalau butuh sayuran kemana gitu, ke Blederan itu. Terus itu dari panen dan pemasaran kami. Kemudian ini sebaran pemanfaatan lahan pekarangan, memang ini yang kita petakan baru di Dusun Blederan yang tadi sudah terlihat penanamannya bagus, semangat masyarakatnya bagus, dampak ekonominya bagus. Itu kita sebarkan di Dusun Blederan ini. Kemudian perluasan, tadi sudah saya jelaskan bahwa pemasaran kami
ini tadi ke ASN atau warga yang ada di Kabupaten Wonosobo dengan jemput bola, karena sekarang sudah model apa-apa datang ke rumah, kita juga ikutan gitu. Kemudian ini hasil pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi dulu itu mulai 2014 kita baru 1 RT terdiri dari 30 KK. Sampai 2018 kita di 500 KK. Memang pada saat tim verifikasi datang ke desa Dusun Blederan memang sudah hampir sama dengan yang sekarang. Kemudian ini 2021 kita melebarkan lewat pertemuan PKK, lewat pertemuan RT, RW, kita gencarkan untuk penanaman budidaya ini. Kemudian menular ke kegiatan lain, jadi sampahnya juga teratasi. Kemudian kita di situ juga promosi kesehatan atau apa, ada info apa dari kecamatan, kabupaten, kita sampaikan pada saat pertemuan untuk menggugah masyarakat. Itu. Kemudian ini grafik penghematan sayur, ini tadi saya rata-rata 3.000 per keluarga, itu dalam tahun jebule fantastis 934.200.000 rupiah. Kemudian ini grafik penjualan sayur tadi, kita memang data alhamdulillah bukunya ada, walaupun ini tulisan ibu-ibu yang bagus lah gitu. Nah ini kita grafikkan, memang paling tinggi adalah di tahun 2019 sebelum corona masuk. Tapi di 2020 kita tulis 0 karena kita tidak ada pemasukan sama sekali. 2021 tadi mulai pemasaran yang ke ASN, Polybag dan lain-lain itu sudah dapat 28.800.000 rupiah. 2022 belum kita input karena memang biasanya ikutan di akhir tahun. Nah, pelanggan kami itu ini ada 20-30 orang yang berasal dari puskesmas, dinas pariwisata, ada yang ini catering, kemudian ayam bakar, dosen-dosen juga, ini karyawan bank, DLHK, pokoknya dinas-dinas. Kalau kita share aja, share kemudian silahkan di-share ke yang lain itu baru modelnya gitu. Kemudian ini dampak penghargaan Ibu. Kita alhamdulillah dari 2018 mendapatkan penghargaan Proklim utama. Berkat Proklim kita dapat kunjungan dari berbagai wilayah, bahkan dari luar negeri Bu, yang ini ibu-ibunya nggak bisa bahasa Inggris, ini harus belajar bahasa Inggris. Ini dari kemarin ada mahasiswa dari Thailand itu juga belajar, senangnya nanam kangkung. Jadi Blederan itu sebenarnya tidak, wisata yang dikunjungi itu tidak melulu harus yang ornamen-ornamen itu love atau apa. Jebul pengunjung itu diajari nanam sayur, kemudian jenis-jenis tanaman aja senangnya luar biasa Bu. Jebul kalau orang-orang sana kota gitu antara daun bawang, sawi, kangkung itu kadang masih ini. Nah itu dijadikan paket wisata di situ. Nah kemudian ada yang dari Sumatera Utara juga sudah hadir di sini, di Blederan itu dari Medan, kemudian Papua Barat itu ada Manokwari, NTB itu dari Lombok, kemudian Sulawesi Tengah Palu, Jawa Tengah itu sering sekali. Ini bahkan ada yang nginep dulu emang pengen nginep di Blederan. Apa benar itu zaman-zaman cuman hanya dikunjungi tok kalau tanamnya kayak gitu, kita mau nginep. Nah di situ alhamdulillah mereka senang nginep di kami, memang apa adanya, tidak dipolas-polas banget gitu. Kemudian malah pengen ngajak rombongan untuk datang ke sini lagi. Nah Jawa Barat juga, Jawa Timur juga ada yang datang ke sini. Memang media kita ya itu paket wisatanya keliling, kemudian diajari cara bikin media, menanam, bikin benih gitu Bu. Bikin pupuk, panen gitu. Paling senang itu panen gitu. Kalau disuruh cabuti selada itu pengunjungnya lebih senang gitu. Kemudian nah ini data pengunjung kampung sayur kita memang 2019 meningkat, kemudian mulai menurun, tapi 2022 ini baru bulan Agustus sudah mulai setara dengan 2021. Ini sudah bulan September sudah ada yang booking dari Boyolali, kemudian ada Purworejo itu pengen datang ke sini. Nah ini grafik pendapatan dari kunjungan sayur itu kita ada paket wisata. Kalau belajar ke Blederan itu minimal yang dibawa rombongan itu 10 orang. Satu orangnya 15.000 per orang, itu
dapat snack welcome, pemandu, tempat, semua fasilitas gratis di situ. Itu 15.000 per orang. Kemudian kalau pengen menu makanan juga kita sudah siapkan dari mulai menu lokal sampai menu yang agak-agak modern sedikit itu. Tergantung nanti pengunjung memilih apa. Nah itu alhamdulillah sudah dari pendapatan sayur, kemudian pengunjung ini yang bikin semangat Bu. Jadi kalau ada kunjungan itu ibu-ibunya jadi semangat karena bisa jadi pemandu wisata, bisa mengelola keuangan juga. Jadi dari sana uangnya sekian, oke saya masak sekian. Biasanya awal dulu itu kalau ada kunjungan kalau Wonosobo itu pokoknya yang penting makanannya banyak gitu Bu. Awal-awal seperti itu, tapi lama-lama kok kunjungan terus, kok kita menyediakan ya gitu. Akhirnya bikinlah paket wisata itu. Jadi mereka tampil jadi pemandu itu sudah di uang itu sudah ada ininya apa tombol lelah gitu. Itu. Terus ini perencanaan pengembangan program memang kami untuk mengembangkan program sudah tercantum setiap penyusunan RKP sampai APBDes ada kegiatan yang mengarah ke program. Walaupun bunyinya tidak langsung program, tapi kegiatan misal ketahanan pangan, kesehatan, pelatihan oleh PKK itu kita anggarkan di APBDes. Kemudian kita sudah membentuk untuk mengembangkan program. Kalau kunjungan hanya keliling kampung, bagaimana dengan anak-anaknya menunggu ibunya belajar? Kita akan sediakan wahana untuk mendukung itu, cuman baru dicantumkan di dokumen master plan desa Federan. Terus kemudian yang ketiga, program ini pengembangan program terencana dalam program CSR Aqua. Memang kami dari 2014 ada teman-teman kami yang paling setia ini mendampingi kami, ngopiak-opiak kami itu dari CSR Aqua dan tim LPDP. Nah ini dukungan finansial kami memang dari dana desa, dari pemerintah desa, kemudian ada dari CSR, PT Tirta Investama, kemudian dari bantuan dinas terkait dari mulai dari dinas pertanian, dinas lingkungan hidup, baik kabupaten, provinsi, alhamdulillah sudah bahu-membahu membangun Blederan menuju program yang lebih baik dan menjadi percontohan. Kemudian dari tadi yang internal tadi dari hasil pemasaran, kunjungan belajar, swadaya. Jadi nanti ibu tim verifikasi kalau pembelajaran ada saung pertemuan, ada greenhouse, ada rak-rak, itu sudah hasil karya dari masyarakat. Kok bentuknya beda, ini RT ini senangnya lagi bikin ini, itu memang dari sana sendiri. Inisiatif dari sana sendiri itu. Jadi dari desa semua pendamping hanya istilahnya istilahnya nyuntik, tapi sana sudah menangkap, jadi lebih gampang cara pemberdayaan masyarakatnya. Kemudian ada hadiah penghargaan, memang kalau ada hadiah apa, kalau memang tujuannya ke desa, ke dusun atau keluarga, kita serahkan semua biar warga juga semangat. Takutnya kalau ada lomba kemudian kita yang menilai dari Pemdes itu Bu, mesti warganya tambah lah lomba nanti apa ujung-ujungan ke Pemdes. Kalau kita tidak dari Pemdes, pokoknya kalau ada lomba apa milik warga itu sendiri untuk penyemangat. Nah ini sumber daya jaringan dalam mendukung program jelas dari nasional itu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, kemudian dari provinsi ada DLHK Provinsi Jawa Tengah, kemarin dilatih cara ini buat sampah organik menggunakan komposter. Kemudian ada pertanian Provinsi Jawa Tengah juga mensupport gitu. Kemudian ada tingkat kabupaten. Nah ini tingkat kabupaten hampir semua instansi mendukung Blederan. Kemudian ada swasta kita CSR PT Tirta Invest Utama beserta LPTP. Kemudian ada BMT Ahuda itu mempromosikan juga. Dan ada Wonosobo Express. Tanpa dipromosikan orang, kita juga mungkin akan kurang dalam mempromosikan. Bahkan yang Web TV, kemudian ada DAI TV itu juga sudah meliput kami. Jadi dari situ orang yang mau berkunjung ke Blederan lihat di YouTube aja sudah oke, langsung calling ke kami untuk kunjungan. Kemudian dari perguruan tinggi, ini dari terdekat kita punya Unsik, ini
setiap saat kalau ada KPM ke sini, ada UNS juga, ada UNES, ini ada teman-teman dari IAIN dari dulu Surabaya, kemudian Solo 3 itu sudah belajar ke sini hampir menyeluruh. Kita alhamdulillah dengan adanya perguruan tinggi masuk itu ada skripsi yang buat bacaan. Kemudian ada video-video yang mereka buat untuk mempromosikan desa Blederan kayak gitu. Ini penyebaran kegiatan prokim tadi dari tingkat RT, tingkat desa kita sosialisasi. Kemudian dari anak-anak kita ada edukasi sampah juga ke anak-anak, walaupun memang anak-anak sekarang dengan yang dulu memang berbeda nih, tapi ini pendekatan terus kaitannya dengan sampah. Terus ini ada kegiatan ibu-ibu nih, pasukan sapu ini Bu, kalau Jumat bersih juga mengkampanyekan kebersihan di masyarakat. Kemudian ini ada yang tingkat kabupaten bersama dengan mitra-mitra, ini juga berkat dukungan dari dinas-dinas terkait. Karena kalau desa Blederan langsung masuk ke desa lain itu tidak, karena sana yang mau sama-sama desa kok mau membina itu. Makanya kita kolaborasi dengan dinas pertanian, dinas LH dan dinas terkait itu. Ketika didampingannya punya kegiatan masyarakat yang bagus, Blederan ikut di dalamnya, memberikan ilmunya, pengalamannya kayak gitu. Terus kemudian ini kemarin jadi narasumber juga di kabupaten lain di Demak. Kemudian juga pernah mengisi seminar ini Pekan Lingkungan 2021, ini tingkat nasional, walaupun memang baru belajar, jadi ya seperti itu Bu. Kemudian ini penyebaran kegiatan program lewat YouTube lah, ini paling efektif nih, YouTube sama WhatsApp, Facebook kita aktifkan semua untuk ketika ada kondisi sayur yang bagus, katanya kita itu target kita untuk promosi terus. Sehari itu minimal saya bikin di WA itu statusnya sekali Bu, mesti saya posting, entah itu tanaman apa yang bagus atau pupuknya atau apa yang unik di masyarakat, saya posting di situ. Nah ini kelompok dampingan kami, sebenarnya ini yang masuk 10 lokasi, tapi sebenarnya ada 12 karena kita 14. Karena kita kemarin di aplikasi suruh di 10 aja. Ini ada Kelurahan Mudal, kemudian ada Desa Mandi, ini 2 kali tahun 2020 dan 2022. Jadi Mandi itu awalnya RW, kemudian di 2022 ini bagus tingkat desa gitu. Kalau di Guntur Madu itu lebih ke penanaman kucai di sepanjang pemukiman, itu hasilnya juga luar biasa. Tuh, kemudian di Andong sini ini programnya lebih ke TPPKK, jadi ada kesehatan, kemudian penanaman, itu semua masuk. Mudal juga sama. Kalau Desa Bojasari itu lebih terkenal dengan pasar lokal atau pasar pemandangnya. Kemudian Desa Gondowulan ini karena produk di sana ada potensi kelapa, kemudian dibuat itu gula semut, kemudian ekspor juga. Sudah ekspor. Cuma ini Gondowulan sudah mengisi sampai di SRM, sudah nilainya bagus, siap diverifikasi, tapi pas speknya salah input 2021 Bu. Jadi ini ya setengah-setengah gimana ya Bu? Ini Gondowulan salah, padahal itu speknya 2021 itu inputan sekarang. Pada saat dikasih waktu sampai tanggal 7 diganti HP sampai aplikasinya bolak-balik diperbaiki, tidak bisa. Ya akhirnya Gondowulan tidak bisa untuk ikut yang verifikasi. Nah, ada Delonwur, ini pengelolaan sayur juga. Kemudian ada wisata religi kalau Delonwur. Kemudian ada Guntur Madu, ini komplit sekali. Kalau di sana ada bak sampah, pengelolaan sayur, jaman sehat, perikanan, terus vegetasi juga karena di sana masih perdesaan, jadi masih alami. Kemudian ada larangan kulon juga hampir sama dengan Guntur Madu, tapi di sana airnya melimpah, akhirnya digunakan untuk tubing, wisata tubing. Terus kemudian ada padi organik. Kalau padi Mojo Tengah yang paling bagus memang terkenalnya dari larangan kulon atau Kemejing itu. Kemudian ada Kelurahan Kejiwan, itu ada bank sampah, pengelolaan sayur, ada budidaya tanaman obat juga di Kejiwan. Terus kemudian Desa Pakuncen ini pengelolaan sampah, dan di sana memang lumbung padi, hamparan sawahnya luas. Jadi di Pakuncen memang sentra padi. Kemudian ini program kerja
Memang kami menyusulnya baru tahun kedua karena kita tidak pengen muluk-muluk untuk langsung 5 tahun. Tahun pertama memang kita adalah komitmen dulu dari DLH, tingkat kecamatan dan kelompok jaminan. Sebenarnya profit ini mau dibawa kemana? Jangan-jangan cuma nanti setelah penghargaan selesai bubar gitu. Nah, kita juga waktu 1 tahun ini kita seperti itu pendampingan ke lokasi dengan melihat potensi dan produk unggulan yang ada di desa itu. Kemudian kita nanti goalnya adalah pemasaran bersama. Nanti akan dipelopori oleh Pak Camat itu untuk pemasaran. Oh, Guntur Madu punya potensi apa? Salak misal. Terus kemudian Bederan punya sayap organik. Kemudian yang beras organik dari Larangan Kulon. Nanti kita akan kolaborasi di kecamatan ataupun kabupaten untuk memasarkan secara bersama-sama. Jadi goalnya Proklim di Wonosobo itu pemasaran bersama. Kemudian ini penghargaan yang sudah kami terima. Penghargaan setelah 2018 itu penghargaan sebagai kampung iklim dari Bupati Wonosobo tahun 2019, kemudian penghargaan sebagai pelopor kampung sayur dari LPTB tahun 2019 dan penghargaan sebagai kelompok perempuan pelestari lingkungan dari Bupati Wonosobo tahun 2019. Kalau untuk lomba-lomba mungkin lomba perpustakaan itu juga kita pernah mendapatkan juara 3 dengan keunggulan bukan perpustakaan yang hanya ruang perpustakaan, tapi kita ada pojok baca yang memanfaatkan saung-saung sekitar lahan sayur itu. Jadi terus kemudian kita dapat juara 3 tingkat Kabupaten Wonosobo. Kemudian penguatan kelembagaan sampai 2016 sampai sekarang kegiatan kami sebenarnya di seputar ini Bu, untuk membangkitkan semangat warga. Satu adalah pertemuan rutin, ini wajib sekali. Pertemuan rutin, tanpa pertemuan rutin, contohnya 2020 kita sama sekali kehilangan tongkat. Jadi kita mau koordinasi aja sulit. Tapi dengan adanya setiap pertemuan rutin, apapun yang ada masukan ide, masalah, kendala dari masyarakat, kita rumuskan di pertemuan rutin yang dipandu langsung dari LPTP, dinas terkait, kita adakan pertemuan rutin. Kemudian kunjungan belajar, walaupun berjalan seperti itu harus belajar terus dan terus ke lokasi lain yang lebih dari Bederan. Usul program setiap tahunnya. Kemudian ada penelitian atau riset ala petani atau ala warga, misal tadi bikin mall langsung diaplikasikan ke tanaman. Kok tanamannya setelah diaplikasikan seperti ini ya Bu, ya kita catat. Sebagai pendamping kita catat, oh nanti pertumbuhannya lebih cepat, rasanya seperti apa nih, penelitian risetnya kita seperti itu. Tapi kalau universitas masuk biasanya juga mengadakan riset sendiri. Kemudian penerapan atau action, dari tanpa action, tanpa penerapan ya hanya pertemuan-pertemuan terus gitu. Mereka biasanya langsung action, mencoba. Contoh kemarin kita didatangi dari Lingkar Organik Yogyakarta untuk join, untuk MOU, untuk pemasaran ke kacang merah. Untuk ibu-ibu pokoknya nanam kacang merah. Nah, ini baru tahap mencoba juga. Tidak meninggalkan sayur hijaunya, tapi kita menambahkan kacang merah. Nanti di sana dibeli ke sini, terus sana di produk tepung atau apa gitu. Ya kita ini baru tahap penjajalan atau baru tahap penanaman. Nanti 1 bulan itu bisa berapa produksinya itu baru. Alhamdulillah ini beberapa lokasi sudah hampir mengenal Bederan gitu. Nah ini mungkin dari saya ya, mungkin seterusnya saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Kasihan tamunya soalnya kalau pakai bahasa Jawa. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Wida, tim dari KLHK, kemudian dari ada CPIT. Ya, Bapak Ibu mungkin belum terlalu mengenal ya CPIT. Kalau singkatannya sendiri, saya juga sebentar saya lihat dulu ini. Mesti ngepek juga ini. Cubit-cubitan. Cubit-cubitan taunya. CPIT itu Capacity Building Initiative for Transparency. Jadi semacam apa ya? Untuk peningkatan kapasitas arahnya. Jadi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, termasuk juga personel ya Bu Endang ya, Bu Vera ya. Jadi mungkin nanti kita dalam kegiatan hari ini mungkin tidak seperti verifikasi biasanya.
biasanya kan ditanya-tanyain gitu ya, jadi sampai tegang semua. Jadi sekarang kita santai aja, jadi lebih ke arah pengayaan ini karena sudah arahnya udah lestari ini, sudah waktunya lagi kita melihat, mereview kegiatan yang sudah kita lakukan itu seperti apa, kemudian apa yang perlu kita lihat lagi nih, yang perlu ditambah, yang perlu dikuatkan itu apa. Jadi nanti kegiatan kita hari ini lebih ke arah untuk seperti tadi proyeknya capacity building ya, penguatan kapasitas. Jadi seperti itu. Mungkin akan lebih banyak melihat, mereview data-data, dan mungkin nanti Bapak dan Ibu dari Federan bisa lebih melengkapi ataupun menyampaikan konfirmasi atau klarifikasi terhadap data-data yang sudah didaftarkan, dimasukkan pada saat data ini diupload ke SRN. Jadi mungkin sedikit mengenai data perubahan iklim ya, Bu Ida, Bapak dan Ibu. Di sini kalau saya lihat informasinya ini kan dari kejadian terkait iklim yang mungkin masih menjadi PR di sini. Ini kalau dari catatan di sini, kalau namanya banjir, tanah longsor, kekeringan itu menurut apa yang dinyatakan itu tidak pernah terjadi. Nah, ini lebih kepada gagal panen. Mungkin bisa sedikit diceritakan gagal panennya itu kira-kira karena apa, dan mungkin apa? Karena di sini meningkat nih. Kalau menurut ini, mungkin bisa diceritakan, Bu Ida atau Bapak dan Ibu di sini. Di malam kan ada mendung-mendung berkabut kayak itu biasanya di tanaman kurang bagus. Sedangkan kita kan bergeraknya di bidang organik, jadi kita kan tidak berani memberi apapun dari berkabut. Terus ada, kalau istilah orang di sini berupas itu biasanya di tanaman kan memang bahaya. Jadi kayak di loncang itu langsung tumbuh ulat-ulat, terus di sayuran juga kurang baik. Itulah kondisinya itu kurang subur kayak biasanya. Itu kejadiannya sudah berapa lama ya? Musiman kalau itu, Bu. Maksudnya kan sejak 2018 dari 2020 ini apakah semakin sering terjadi yang paling ekstrim 2021 sama sekarang ini termasuk ekstrim juga. Jadi lebih kepada karena terlalu dingin. Ya, faktor cuaca berarti, Bu. Cuaca yang menjadi semakin tidak menentu. Iya. Oke. Nah, berarti tadi kan kalau kaitannya jadi hamanya semakin banyak. Iya, ya? betul. Nah, upaya untuk mengatasi hal itu apakah sudah pernah katakan konsultasi dengan dinas pertanian atau seperti apa? Ya, kita belajar dari keadaan, Bu. Dulu kita pakai polybag, kita taruhnya kan berjajar, dempetan istilahnya. Terus sekarang kita mulai banyak hama, ada sumpil, ada apa, terus kita taruh polybagnya agak ada jarak. Kita solusinya cuma seperti itu.